di dalam segala keperluanku. Tuhan Yesus, Kau selalu mencukupkanku. Di dalam segala kehidupanku, Tuhan Yesus, Kau tak pernah membiarkanku. Di dalam segala keperluanku, Tuhan Yesus, Kau selalu mencukupkanku. Ku tak ragu, Kau memeliharaku. Ku tak bimbangkan janji firman-Mu. Ku percaya kasih setia-Mu. Tuhan Yesus, Kau selalu mencukupkanku. Ku tak ragu, Kau memeliharaku. Ku tak bimbangkan janji firman-Mu. Ku percaya kasih setia-Mu. Tuhan Yesus, Kau selalu mencukupkanku. Tuhan Yesus, Kau selalu mencukupkanku. Tuhan Yesus, Kau selalu mencukupkanku. Puji nama Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, selamat sore Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Ada sukacita sore hari ini? Saya ajak semuanya bangkit berdiri. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Sore hari ini berapa banyak yang menerima kebaikan Tuhan? Sampai dengan sore hari ini boleh saya lihat lambaian tangannya tinggi-tinggi dan berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Hari ini kita diberikan kembali kesempatan yang baru oleh Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini, bersama-sama bersekutu di tempat ini. Saya rindu kita menyapa satu dengan yang lain. Coba tengok kanan, kiri, muka, belakang. Kasih lambaian tangan, kasih senyum yang manis. Katakan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita yakin Tuhan ada di tengah-tengah setiap kita. Sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan melimpah atas gerejanya di tempat ini. Yang sepakat dengan saya boleh katakan amin. Satu kali lagi saya rindu mendengar jemaat memberikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari kita awali ibadah kita, sama-sama tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Sungguh Engkau Tuhan kami yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk keadaan kami yang baik sore hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu satu kerinduan kami, yaitu kami rindu berjumpa dengan pribadi-Mu, pribadi yang begitu mengasihi kami, pribadi yang begitu memperhatikan kehidupan kami. Sungguh hati kami limpah dengan syukur. Tuhan, kami rindu mengerjakan ibadah
sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jikalau kami bernyanyi, kami rindu bernyanyi dengan segenap hati. Jikalau kami bermain musik, kami rindu bermain musik, permainan musik kami yang terbaik kepada Tuhan. Jikalau kami menari, kami rindu menari dengan hati yang bersukacita. Tuhan, biarlah Engkau disenangkan, biarlah Engkau diberkati melalui setiap apa yang kami kerjakan sore hari ini. Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau memberkati ibadah kami. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan sendiri yang memimpin setiap kami. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, umat yang menerima kebaikan Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Sama-sama buka hati kita bersama. Seluruh saya harus mendu aliran sungai
Sekali lagi jemaat saja pujikan pujian ini. Katakan hanya Engkau, hanya pribadi yang mengenal. Sungguh tidak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya kasih-Mu. Katakan tinggal dalam dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mau tinggal dalam-Mu Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan Mari berikan tepuk tangan yang jauh lebih baik. Sore hari ini kami datang dengan hati yang rindu Tuhan. Benar kata pujian ini, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Engkau yang mengenal kami jauh lebih dari yang lain. Pribadi yang begitu mengasihi kami, pribadi yang selalu ada bagi kami. Sore hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, dan kami rindu tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati perjumpaan pribadi kami dengan Engkau. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, berapa banyak rindu berjumpa dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Mari buka kedua tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari angkat suaramu bersama-sama sembah Dia. Ini yang kami ingini Tuhan, terus tinggal dalam hadirat-Mu. Ya Ralaba Syatakara ya Ralaba ya Ralaba ya Ralaba Syatakara ya Ralaba ya Ralaba ya Ralaba ya Ralaba. Kami
inilah tempat yang kami rindukan. Karena hanya dekat dengan Tuhan, kami beroleh ketenangan. Kami menjumpai damai yang tidak diberikan oleh yang lain. Hanya tinggal dekat-Mu Tuhan, kami beroleh kekuatan. Kami beroleh pengharapan yang baru. Mari perlahan-lahan kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Sore hari ini Dia ada di tengah-tengah setiap kita. Pribadi yang begitu mengasihi kita, pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia hadir bagi setiap kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bagi kita. Sore hari ini apa yang terjadi dalam hidup kita? Apakah penyakit? Apakah persoalan, tantangan kehidupan, pergumulan? Mungkin ada luka dalam hati kita. Bapak Ibu Saudaraku, mari datang kepada Tuhan. Dia pribadi yang begitu mengenal setiap kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Sore hari ini, mari mendekat. Mari berjumpa dengan Tuhan. Mari mengalami pribadi Tuhan ada di tengah-tengah setiap kita. Jikalau engkau sepakat dengan saya, mari kembali buka kedua tanganmu bersama-sama. Dan mari angkat suaramu. Ambil waktumu. Jangan engkau terburu-buru, Bapak Ibu Saudaraku. Nikmati perjumpaanmu dengan Dia. Nikmati hadirat Tuhan ada di tengah-tengah setiap kita. Oh, Engkau membalut setiap hati yang terluka Tuhan. Engkau memberikan kekuatan kepada setiap kami yang lemah. Bahkan oleh bilur-bilur-Mu, setiap kami yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya ketika kami berjumpa dengan Engkau, Engkau akan memberikan kesembuhan bagi setiap kami. Tidak ada perkara yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Oh, inilah yang kami rindukan, yaitu dekat dengan Tuhan, berjumpa dengan pribadi Tuhan yang begitu mengasihi kami. Oh, ya Allah,
Yaralaba shata kara yaralaba 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 yaralaba. Yaralaba shata kara yaralaba 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 yaralaba. Yaralaba shata kara yaralaba yaralaba yaralaba. Terima kasih. Pribadi yang begitu dekat, pribadi yang melekat dengan kami, pribadi yang ada di dalam kami. Yesus, sungguh tidak ada pribadi yang lain. Engkau tidak pernah tergantikan dengan yang lain. Dan sore hari ini, lebih dari apapun yang kami perlukan, kami memerlukan Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau Engkau tetap tinggal dalam kami, dan kami mau terus mendekat, mencari Engkau, bergantung dan berharap kepada Engkau. Inilah kerinduan kami, Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kembali mengangkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari pujikan pujian ini dengan segenap hatimu. Tidak ada pribadi yang lain mengenal Engkau lebih dari Tuhan kita Yesus. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati. Katakan dengan segenap hatimu, tiada yang tersembunyi, Tuhan. Terus mendekat Tuhan dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. begitu besar bagi kami. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, umat yang dicintai dan dikasihi Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Sorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang hidup. Oh, baru, agung yang baru dicurahkan untuk setiap kami. Sama-sama nyanyi. Roh Kudus tercurah di tempat ini, ulakan yang ajaib. Roh Kudus tercurah bagi gereja
asik. Sore hari ini yang bersuka cita boleh lambaikan tanganmu Bapak Ibu Saudaraku. Semua mau menari dan menyanyi untuk Tuhan. Yang mau katakan saya mau. Saya mau. Lebih kuat lagi, saya mau. Oh, yang mau kembali lambaikan tangannya dong. Ini pujian ini ya. Kapan lalu itu kalau tidak salah beberapa bulan yang lalu ibu-ibu itu pernah membawakan lagu ini, tapi tidak dinyanyikan. Oh, dinyanyikan sih, tapi lebih ke jogetnya. Kalau Bapak Ibu masih ingat, judulnya Gandol Gusti. Masih ingat? Yang ingat katakan amin. Ada enggak ya ibu-ibu yang waktu itu ikut joget? Ibu-ibu yang waktu itu ikut joget ada enggak di tengah-tengah kita? Kalau ada angkat tangan dong. Oh, ada ternyata. Ada ternyata. Kak, boleh maju ke depan enggak? Boleh maju ke depan, kasih tepuk tangan dong. Sore hari ini ada yang nemenin saya mimpin pujian. Namanya siapa Kak? Kak Ningsih. Waktu itu waktu Gandol Gusti ikut tariannya. Ikut. Jadi semua jemaat nanti nggak usah lihat desinya, lihat Kak Ningsih. Sudah lupa, pokoknya gandolnya kan nggak lupa. Gandolnya gimana? Gandol Gusti ya. Semuanya ikuti, yang sepakat katakan amin. Yang suka cita katakan asik. Yuk kita nyanyi sama-sama, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bebaskan roh kita menyembah, berjoget untuk Tuhan. Ayo jogetnya dong. Sama-sama jangan. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Sesekali mendengar, tapi 1 bulan ini kayak sama Tuhan itu di replay terus. Gandol Gusti, Gandol Gusti, opo gitu ya. Saya lihat YouTube-nya berulang-ulang kali. Boleh tampilkan kata-katanya ya. Kita mau lihat kata-kata yang begitu indah dalam pujian ini. Gandol Gusti. Gandol Gusti itu artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Kepada Tuhan. Terus diulangi lagi, Gandol Gusti lagi. Jadi gandolnya 3 kali. Kalau kita lihat, sorry ya,
Kalau kita lihat monkey itu, monyet itu, kalau bergantung itu ya, itu kayaknya nggak mau lepas gitu. Nah sore hari ini saya rindu kita kepada Tuhan itu seperti itu, gandol. Amin. Yang mau katakan mau. Gandol, jadi gandolnya jangan gini. Kalau gandolnya cuma gandol Gusti, gandol Gusti itu nggak gandol saudara. Kalau gandol itu gandol Gusti, digandoli. Gandol Gusti, gandol Gusti. Semua mau nari katakan amin. Yang mau katakan mau. Terus waktu refnya dong tolong. Kata-katanya luar biasa sekali ya. Ini yang menciptakan juga hamba Tuhan. Kalau nggak salah namanya Bapak Pendeta Yusa ya. Kula amung percaya ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya selaminya. Percaya kalau bersama dengan Tuhan kita semua tidak ada yang binasa. Kita semua beroleh hidup yang kekal. Yang sepakat boleh katakan amin. Jadi waktu nyanyi gandol Gusti nggak boleh setengah-setengah gandolnya. Amin. Yang mau katakan amin. Satu kali lagi mau ya saudara. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol. Semua seperti kau. Gandol Gusti, gandol. Hey, seperti kau. Lagi gandol. Ya kami mau bergantung kepadamu Tuhan. Bawa gandol Gusti, gandol. Gandol Gusti, hey. Gandol Gusti, hey, hey. Seperti kau, bawa gandol. Sama-sama katakan. Kula amung percaya ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya selaminya. Adikku percaya, adikku sayang. Lagi kula percaya ora bakal cilaka. Kami percaya Tuhan. Adikku rasa, adikku sayang, seperti gandol. Katakan seperti seperti gandol Gusti, seperti gandolnya mana? Pakai dua tangan gandolnya. Gandol Gusti. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sebentar kita juga kasih tepuk tangan buat Kak Ningsih yang sudah bantu kita. Haleluya. Terima kasih Kak. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan korban syukur persembahan. Untuk persembahan yang akan dijalankan adalah persembahan kas gereja. Bapak Ibu bisa mempersiapkannya. Mari sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Inilah Tuhan pujian penyembahan kami mau gandol sepenuhnya kepadamu. Karena hanya dengan gandol denganmu Tuhan Yesus kami percaya hati kami rasa tenang. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan untuk kas gereja. Tuhan kami siap memberikan persembahan yang terbaik untuk pelebaran tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita menabur dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Inilah yang kami rindukan, dekat dengan Engkau,
mendengar apa yang menjadi perkataan-Mu dan melakukan apa yang menjadi perkataan Tuhan. Inilah kerinduan kami. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Melihat rupa, namun
sebab Engkaulah yang menyelamatkan jiwa kami dari kebinasaan. Saat ini kami akan membuka hati kami, kami melihat kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati seorang hamba yang mulai taat akan setiap firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan dalam segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Masias, Sang Pemilik nama di atas segala nama. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Saya akan kembali. Saya bersyukur sini ya, kembali saya ditemani oleh Pastor Rudi. Beberapa waktu yang lalu saya juga tempat ini, tapi pagi hari. Tampaknya orang-orangnya banyak berbeda. Walaupun hanya satu kali, tapi saya perhatikan banyak berbedanya. Kalau dulu saya seorang dokter yang nyambi hamba Tuhan. Sekarang kebalikannya. Tampaknya kalau saya perhatikan, saya seorang hamba Tuhan yang nyambi dokter. Nah, bisa dipikirkan sendiri bagaimana bedanya. Hari ini ya kita akan melihat, bisa ditampilkan. Bersyukur ya, tadi kita menari bagi Tuhan. Kulo amung pracoyo. Wah, ini temanya seperti ini. Kita akan baca sama-sama ya. Amsal 3 ayat 5. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Ya, cukup pendek dari Amsal ini. Yang tadi kita nyanyikan bolak-balik, kita nyanyikan dengan menari bagi Tuhan. Dan dikatakan kalau gandol separuh-separuh, itu bukan gandol namanya. Tapi kalau gandol sesungguhnya itu bagaimana seperti orang tidak mau lepas, orang tidak mau pisah, bergantung sepenuhnya. Jadi hari ini kita akan lihat temanya percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Masukkan dalam roh kita, percaya pada Dia dengan segenap hati. Ada dua hal yang kita dapatkan di sini intinya. Yang percaya, yang pertama, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, totalitas percayanya. Next ya. Yang kedua, ojo ngandalno pikiran. Gampang kan? Jangan mengandalkan logika. Hanya itu saja inti dari ayat ini. Percaya dengan sesungguh-sungguhnya dan tidak mengandalkan logika kita. Dari dua hal ini, dari satu ayat ini, saya dapatkan 3 makna. Kita akan belajar sebentar supaya kita bisa menangkap firman Tuhan dan menjadi terema dalam hidup kita. Dan kita boleh tetap setia sampai akhir, sampai Yesus datang kembali kedua kali. Yang pertama, berserah sepenuh-penuhnya. Orang yang percaya pada Tuhannya, pada Yesus Kristus, itu orang yang berserah totalitas 100%, sepenuh-penuhnya. Dulu waktu kita zaman dulu, kita sering nyanyikan pujian apa? Aku berserah, aku berserah pada Engkau, Juru Selamat, aku berserah. Nah, nanti kita akan buktikan hari-hari ini dan kita mengiring Tuhan betul-betul berserah sepenuhnya atau tidak. Kita akan lihat orang, ciri-ciri orang yang tidak berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Cirinya apa? Sering protes. Halo? Ada kita sering protes pada Tuhan? Oh, kita nggak sering, mungkin 1-2 kali, tetap saja itu protes pada Tuhan. Bahasa Alkitabnya protes apa? Bersungut-sungut. Dan kita tahu dalam sejarah Alkitab, orang Israel dibinasakan Tuhan gara-gara satu hal ini. Protes kepada Tuhan. Saya mengatakan ini karena saya pernah, saudara. Tahun 1998 saya diberkati di Betani Nginden. Waktu itu pertama kali dari Betani Manyar, Nginden belum diresmikan secara seluruhnya. Hanya satu gedung saja untuk pemberkatan pernikahan. Saya diberkati di situ. Sebenarnya saya sudah pelayanan kemana-mana. Dari situ saya kembali ke kota Banjarmasin dan saya melayani di Betani situ. Walaupun saat ini sudah berganti bendera. Waktu itu dipimpin oleh Gembala Bapak Kristianus Fredi. Kalau saudara-saudara yang pernah ke Banjarmasin tahu ya. Di sana hari Sabtu dan Minggu sampai 6 kali kebaktian.
di gedung waktu itu di Hotel Barito dan di salah satu geraha. Saya salah satu pelayan Tuhan di situ aktif sampai jadi ketua dewasa muda, profesional muda yang ketua 2. Dan melayani kemana-mana, ke pelosok, dipimpin oleh satu tim, saya ikut di situ. Secara simpelnya, saya tidak ada celahnya dalam pelayanan Tuhan. Tetapi yang terjadi ketika tugas saya selesai di sana, saya pulang ke Malang, karena saya aslinya orang Malang, tapi saya bukan orang Malang, orang sifatnya Malang, hidupnya Malang ya. Walaupun kita orang benar tuh, kemana orang benar tuh banyak ya, betul ya. Orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu. Ya, saya pulang ke sana dan saudara tahu yang terjadi. Beberapa tahun kemudian, kakak saya waktu itu masih umurnya 42 tahun. Dia kerja di Surabaya, rumah di Malang, dipanggil Tuhan. Waktu itu hidup kami, rumah tangga kami, keluarga besar kami normal saja. Tidak ada badai, tidak ada topan, tidak ada angin ribut. Senang melayani Tuhan kemana-mana. Tapi ketika kakak saya dipanggil Tuhan, yang pertama kali protes adalah saya. Karena saya seorang dokter, saya melihat penyakitnya jantung, saya berdoa, saya berikan obat, saya juga berdoa untuk kesembuhannya. Tapi yang terjadi tetap Tuhan panggil dia. Saya itu protes berat Tuhan, kenapa? Tuhan, bukankah aku tidak melayani Engkau? Apa nggak salah ambil malaikat pencabut nyawa ini? Harusnya mereka nggak setia dan keluarga tidak setia. Yang ke gereja hanya sekali-kali, yang berdoanya jarang-jarang saja. Harusnya mereka yang ambil Tuhan, bukan kakak saya pelayan Tuhan juga. Ya kan di salah satu gereja Betani waktu itu di Malang. Saya protes, apalagi lihat istri dan anak masih kecil-kecil. Saya protes, kenapa terjadi Tuhan? Kenapa? Hari ini pun saya tidak tahu apa maksud Tuhan. Karena di antara kita punya masalah dan kita mulai protes pada Tuhan. Setelah kita dengar mantuk ini, bertobat. Saya juga bertobat, tidak lagi protes. Kenapa? Orang protes pada Tuhan itu orang tidak berserah sepenuh-penuhnya pada Tuhan. Kan kita sering nyanyikan pujian, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Omong kosong kalau kita protes pada Tuhan, betul ya? Omong kosong. Bujui. Katanya suka-suka Tuhan. Katanya kita sebagai bejana siap dibentuk. Ketika kita sudah dibentuk, itu menyakitkan kedagingan kita protes pada Tuhan. Kenapa terjadi Tuhan? Orang yang mulai protes pada Tuhan, orang yang tidak berserah. Saya ingin katakan buat setiap kita, Tuhan tidak pernah punya rencana buruk bagi kita. Katakan amin. Amin. Iman itu tidak pernah salah dia berbuat. Walaupun kita tidak mengerti saat ini, tapi suatu saat kita akan tahu. Kini ku mengerti sekarang. Sekarang tuh, ya sekarang ini atau suatu ketika. Kau tolong padaku. Seorang penari tamborin, umur 17 tahun, gadis remaja, di salah satu gereja kota Malang. Suatu saat SMA-nya ikut outbound. Kemudian tanpa sadari, bagaimana ceritanya saya tidak tahu, jatuhlah dia. Tangannya yang menopang dia. Tampaknya biasa, tapi 2 hari kemudian bengkak. Biasa ya, biasa. Dia berobat rumah saya. Dari seorang orang tua saya katakan, ronsen saja. Ronsen hanya kelihatan retak sedikit, nggak masalah. Kita sudah tahu, 1 bulan kemudian hasil patahan letak di tangan kanannya, tangan kanan, mulai timbul benjolan. Istilah medisnya kalus. Dan itu secara cepat 2-3 bulan bertambah besar. Datang lagi ke saya lihat fotonya, saya katakan kontrol, konsultasi ke dokter bedah ortopedi. Loh, apa ini? Udah sana aja, saya nggak tego kalau memberitahu si gadis ini, walaupun saya tahu persis ya dari hasil ronsennya. Dia tahu sebenarnya apa yang dia alami. Ternyata dia mengalami kanker tulang dalam usia 17 tahun. Berdoa dan berdoa karena dia aktivis pemain tamborin.
tetap tidak ada hasilnya, dan Tuhan tetap kehendaki harus diamputasi, dipotong. Hingga hari ini dia sudah tidak punya tangan palsu yang dia miliki. Dan saya tahu waktu itu dia stres. Seorang gadis usia 17 tahun, anak SMA, kehilangan salah satu tangannya. Ketika saya melihat itu, saya bersyukur, bukannya nyukuri, bukan, tapi saya bersyukur, ternyata masalah saya lebih ringan dari masalah dia. Kalau saudara sekarang mulai proses sama Tuhan, ternyata ada orang yang lebih berat dari masalah yang kita alami. Dan Tuhan punya porsi masing-masing, karena pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Tidak pernah melebihi. Kalau kita berat, ada yang berat. Itulah masalah yang harus kita hadapi. Tapi ini, jangan pernah protes. Orang berserah sepenuhnya pada Tuhan tidak akan pernah protes. Kita lihat dalam Keluaran 14:11. Dan mereka berkata kepada Musa, ini orang Israel, apakah karena tidak ada kuburan, tidak ada makam di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Apakah yang engkau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Protes karena tidak ada makanan, protes karena tidak ada minuman, bersungut-sungut setiap hari. Tidak ada hari tanpa bersungut-sungut. Ini Alkitab mencatat. Makanya Rasul Paulus katakan apa? Bersukacita senantiasa dalam segala hal. Segala hal. Artinya bukan cuma ketika kita diberkati kita bersukacita, tapi ketika mengalami masalah, lihat Tuhan, jika kita bisa bersukacita. Oh sulit, betul sulit. Tapi kalau hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik, tidak pernah salah. Dia merencanakan kebaikan bagi kita, keindahan bagi kita. Kita pasti bisa. Roh Kudus yang membuka itu. Roh Kudus akan membuka kita untuk kita bersukacita setiap hari. Dan coba kita menyanyi pujian, hari ini hari yang telah Tuhan jadikan Tuhan, mari kita bersuka. Kadang ada orang diam aja, punya masalah, betul punya masalah, tapi kita punya Tuhan yang hebat, saudara, punya hebat yang luar biasa. Ini orang Israel protes, bersungut-sungut, dan Tuhan tidak suka anaknya ngomel, bersungut-sungut. Tuhan ingin kita ini tersenyum. Ayo berikan kiri kanan. Senyum, oh jadi paksa, harus senyum yang los, bersukacita yang los. Ojo sedih, ojo susah. Kita punya Tuhan yang hebat. Ada jaminan keselamatan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Oh masalahku gede, utangku akeh. Jangan bersungut-sungut, betul. Tidak ada bandingnya dengan keselamatan kita terima dari Tuhan. Yang kedua, ciri orang, makna yang kedua dari percaya Tuhan segenap hati. Next, apa? Buang semua logika kita. Kita hidup pakai akal, kita hidup pakai pikiran. Tetapi ketika kita ikut Tuhan, buang itu. Loh, nggak pakai, betul nggak pakai. Kalau masih pakai, itu namanya kita masih mengandalkan pikiran. Tidak ada ceritanya orang dipelihara burung gagak. Tidak ada, bukan? Yang ada hanya di Alkitab, Nabi Elia. Burung gagak iso ngingoni Nabi. Nggak ada ceritanya, nggak masuk akal. Air untuk basuhan, untuk cucian, wisuan kaki, sikil, bisa jadi anggur yang manis. Nggak masuk akal, ahli kimia tidak bisa memasukkan itu dalam pikirannya. Diteliti pun tidak bisa, nggak masuk akal. Satu lagi, kalau saya sebagai dokter, saya melihat ketika ada orang yang buta, Tuhan meludah dan ludahnya dicampur dengan tanah. Bahasa saya bikin salep, tahu salep. Tapi salepnya seperti itu. Kalau saya ada jadi saya yang paling protes duluan, Tuhan, ojo diterusno. Itu infeksi. Gak masuk akal. Salep bikinan Tuhan lebih ampuh. Bukan cuma dia sembuh biasa, tapi bisa melihat. Yang buta bisa melihat. Gak masuk akal.
Ludah campur tanah, bikin salep, bisa membuat orang tercelik matanya. Saya sebagai dokter juga nggak habis pikir. Logika saya harus saya buang. Ikut Tuhan seperti itu. Ikut Tuhan, buang akal kita. Jangan ngalihkan pikiran kita. Karena di antara kita yang mungkin ada toko, kita mulai mengeluh pada Tuhan, tokoku nggak laris-laris. Aku di tempat yang nggak strategis, nggak subur. Harusnya aku di tempat sana Tuhan yang subur, banyak pembelinya. Harusnya itu, tapi Tuhan berkata tetap di situ. Nggak masuk akal, kita mulai berargumen ya. Ini ciri orang yang masih pakai logika. Kita berargumen Tuhan next ya. Tuhan nggak bisa, Tuhan nggak bisa. Harus tempat yang strategis, tempat yang terpencil. Di sini nggak mungkin saya laris. Saya ingin katakan kalau Tuhan memberkati, tidak ada yang bisa ngambilnya. Tidak ada yang bisa ngambilnya. Dimanapun kita berada, berkat itu akan mengejar kita. Asal kita setia. Walaupun di pojok pasar tidak ada orang lalu lalang, kalau Tuhan perintahkan berkat itu ada datang. Kali-kali Pastor Rudi ini bisa kesaksian ya. Dia waktu pandemi itu hancur, betul-betul hancur usahanya. Tapi Tuhan pulihkan dengan cara yang ajaib. Nanti tanya sendiri ya. Luar biasa. Ketika saya dari Kalimantan sana, Banjarmasin, saya pulang ke Malang. Saya membuat klinik sendiri. Dan waktu itu klinik saya di tengah-tengah kampung yang buntu. Jadi masuk kampung itu, kalau keluar lagi ya pintu masuk itu. Kalau terus kemana? Ke sungai, walaupun sungainya kecil. Teman-teman gereja yang sama-sama melayani, mereka mengatakan apa? Pus, mikirobus, nggak mungkin ada pasien datang ke situ. Saya mulai memikir betul juga, ya, mulai akal pikiran jalan. Nggak mungkin ada. Kalau mau praktek, yo di tempat di kota yang lalu-lalangnya banyak orang, di tempat yang strategis. Ini di tempat kampung yang buntu. Saya tanya pada Tuhan bagaimana? Apakah saya harus pindah tempat atau bagaimana? Apa yang Tuhan katakan? Diam. Maksudnya Tuhan itu diam, gak ada jawaban, saudara. Saya tetap berdoa, diam terus. Diam, tidak ada jawaban. Tapi itu saya lakukan. Kalau Tuhan berdiam, artinya biarkan saya tetap di situ. Orang berpikir secara akal, tidak ada pasien sama sekali, nggak mungkin datang. Kalah dengan saingan dokter sekarang banyak ya. Mereka saling bersaing ya. Saya akui juga, walaupun mereka praktek, kita praktek, tetapi tetap ada unsur bisnisnya di situ. Rumah sakit di mana-mana berdiri, itu bisnis juga, saling saingan. Tapi saya lakukan apa? Tetap melayani Tuhan. Dan hari-hari ini secara tidak masuk akal Tuhan kirimkan justru dari kota-kota lain. Kota-kota lain, ada di Bangil, ada Pandaan, Malang Selatan, bisa dikirim ke jalan buntu tadi. Masuk akal? Tidak. Karena saya tanya, dari mana Bu? Dari Pandaan. Aduh, kesini hanya berobat pulang lagi. Sopo sih dulu, ada saudara ngomong, bisa seperti itu saudara. Kalau saudara punya usaha, ruko yang tidak strategis, pokok gandol Gusti tadi loh. Gandol Gusti. Intinya itu percaya, jangan andalkan logika. Tuhan katakan berkat, tetap berkat itu akan lari ke kita. Cara masih pakai logika itu sedangkan berargumen. Contohnya ini ya, Simon Petrus. Lukas 5 ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dia berargumen, aku ini loh, sudah sepanjang malam bekerja keras, tapi nggak dapat apa-apa. Dia berargumen. Tetapi karena dia orang yang nurut, taat, dia tebarkan jala. Mujizat terjadi. Jadi jangan berargumen sama Tuhan, pasti kalah lah. Pasti kalah. Karena aku seperti ini pasti kalah wes. Tetap ikuti aja apa kata Tuhan. Berdiam diri di bawah kaki Tuhan dan percaya dengan segenap hati. Yang ketiga, percaya pada Tuhan segenap hati dan tidak mengalami pikiran sendiri. Maknanya fokusnya tetap Tuhan. Sekali lagi saya katakan, orang yang percaya dengan segenap hati,
yang tidak mengandalkan logikanya, tidak mengandalkan pengertiannya, fokus hidupnya tetap Yesus, tetap Dia. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Jangan cuma sekedar pujian di bibir saja, tapi betul-betul mata kita tertuju pada Dia. Apa ciri-ciri orang yang fokusnya bukan pada Tuhan? Dia lebih memperhatikan masalahnya, sehingga timbullah ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Jadi kenapa sih kita khawatir? Kenapa kita cemas? Kenapa kita bimbang? Karena kita lebih memperhatikan masalah kita. Betul enggak? Coba pikir baik-baik ya. Kenapa kita khawatir? Karena kita mikir penyakit kita, betul ya? Kenapa kita bimbang, cemas? Kita mikir utangku kok burung lunas. Wis wake ratusan juta. Kenapa kita khawatir, cemas? Karena kita punya masalah berat. Kita melihat masalah itu. Tetapi kalau kita lebih memperhatikan Tuhan, lebih fokus pada Tuhan, bukan khawatir yang ada, tetapi suka, cita, syukur, bersyukur, senang terus. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Gembira dalam Tuhan, ya. Coba gembira dewi ya nggak mungkin ya. Gembira dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan itu obat yang manjur. Betapa banyak orang datang kepada saya, darahnya 200 sekian. Waduh, dia kaget, saya juga kaget. Loh, kok iso nganti ngono? Saya katakan gitu. Aku mikir mantuku ini bodek, apa bahasa sini bodek ya, ngakal. Menang guantang itu, wah ada orang menang kali itu. Kita bukan menang kali, kita menang Tuhannya ya. Bodek, mikir tiap hari. Akhirnya darahnya tinggi, 220 per 160. Jadilah stroke dan seterusnya. Itulah kekasihan Tuhan, jangan mikir. Sudah tanggung Tuhan. Sudah tanggung Tuhan. Jangan mikir. Hari ini saya sudah sampaikan ini, 3 hal tadi ya. Bahwa kita harus berserah sepenuhnya, buang semua kita dan fokusnya pada Tuhan. Next ya. Supaya kita tidak fokus pada apa yang kita lihat. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Lah, fokusnya bukan pada Tuhan lagi, Simon, tapi fokusnya pada angin. Dia mulai tenggelam. Kalau kita sudah fokusnya berubah bukan pada Tuhan, tapi pada masalah, maka kita mulai tenggelam. Tidak ada lagi keyakinan untuk kita berdiri di atas iman bersama Tuhan. Tetap fokus pada Tuhan. Tetap fokus pada Tuhan. Tetap fokus pada Tuhan. Apapun masalah, fokus pada Tuhan. Kulo amung pracoyo, amung hanya cuma percaya, modal kita cuma percaya tok, percaya gampang loh, percaya tinggal ngomong aku percaya dan berserah sepenuhnya. Sanggang untuk tim musik WL Singers. Ini loh yang saya ingin sampaikan kepada kita yang sudah saya alami sendiri. Dan protes lagi sama Tuhan, jangan berargumen lagi. Jalani hidup ini bersama Tuhan. Nih, jangan ragu dan takut, penyertaan Tuhan sempurna. Luar biasa ini. Dari dulu temanya belum cukup aja, sungguh bersyukur ya. Kesini ini mungkin tahun depan mungkin berbeda lagi, tapi ini memberkati kita. Setiap kita datang pertama kita lihat ini, jangan dengan takut karena penyertaan Tuhan sempurna. Amin. Haleluya. Supaya kita tahu bahwa hidup kita ini karena percaya, bukan karena melihat. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, katakan pengharapanku, saya bersama. Saat ku tak melihat jalanmu Tuhan, yes. Saat kita tidak mengerti rencana Tuhan, jangan protes, jangan bersungut-sungut, tetap berdiam di bawah kaki Tuhan.
firman-Mu. Engkau telah mengirim hamba-Mu ke tempat ini, dan kami percaya firman-Mu itu boleh memberikan kekuatan kepada kami. Kami mau lebih lekat kepada Engkau. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu, dan kami akan melihat karya-Mu indah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kami ada di meja perjamuan-Mu, kami mau Engkau sendiri yang berperan Tuhan. Engkau sendiri yang memimpin perjamuan ini Tuhan. Urapi para hamba-Mu yang melayani, urapi kami semuanya Tuhan. Kami percayakan kepada Engkau perjamuan kudus pada sore hari ini di dalam berkat dan urapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk sambil roti dibagikan. Saya harapkan saudara-saudara mempersiapkan diri masing-masing di hadapan Tuhan, supaya kita dilayakkan pada waktu kita masuk di dalam perjamuan. Ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku seperti kita persiapkan diri kita masing-masing di hadapan Tuhan, supaya pada waktu kita masuk di dalam perjamuan, Tuhan melayakkan kita. Firman Tuhan yang saya dapat untuk jemaat di tempat ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan tetap mengingatkan kepada kita, Dia selalu mengasihi kita asal kita mau menurut akan perintahnya. Mari saudara-saudara, kita imani firman Tuhan ini. Dia tidak berkesudahan kasih-Nya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk ada di meja perjamuan. Kami mau Engkau sendiri yang memimpinnya Tuhan. Engkau yang melawat kami pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya Tuhan melalui perjamuan ini kami dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah
selalu Engkau hibur. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah sambil mengucap syukur dalam nama Yesus. Kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah sambil mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Sembah Dia karena Dia patut kita agungkan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau yang telah memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kesembuhan kepada kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, semua diberkati oleh firman Tuhan, terlebih tubuh dan darah Kristus. Berapa banyak percaya bahwa hari ini kita sudah diubahkan dan kita menjadi yang baru kembali. Boleh kembali lambaikan tangan kita tinggi-tinggi, beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kita kembali diberikan kesempatan untuk menabur. Kita akan memberikan korban syukur persembahan. Untuk persembahan yang akan dijalankan ada 2 persembahan, yaitu persembahan pembangunan gereja, lalu dilanjutkan dengan persembahan diakonia. Bapak Ibu bisa mempersiapkannya. Mungkin yang belum mengambil amplop, disediakan amplop di samping tangga. Bapak Ibu bisa mempersiapkannya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kembali kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala puji syukur hanya bagi Engkau ya Allahku.
Kami selalu ada di tengah-tengah kami, karena Engkau adalah Allah yang kami sembah. Di saat kami ini Tuhan, di saat khawatir maupun kecemasan, kami percaya, susah senang, Tuhan Engkau terus memberikan kekuatan di saat kami bersandar kepadamu ya Allahku. Kiranya Tuhan urapi setiap kami ya Bapa, jamah setiap kami di tempat ibadahmu ini, biar kami menjadi jemaatmu yang memberikan kekuatan buat yang lemah Tuhan. Di saat kami terus bersandar, bersujud di hadapan-Mu, kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru Tuhan. Biarlah di saat kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu, biarlah firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di saat kami hari ini, saat ini kami memberikan persembahan pembangunan gereja Tuhan. Biarlah di saat kami memberikan Tuhan, urapi setiap kami, Kau berikan hati kami bersukacita dan bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami memberikan yang terbaik buat Engkau ya Allahku. Di saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan diakonia ya Tuhan. Biarlah di saat kami memberikan ini tepat kepada orang yang membutuhkan ya Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih Allahku, terima kasih ya Roh Kudusku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita menabur dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Sembari kita memberikan korban syukur persembahan kita, kita akan menyaksikan pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Okta. Saya akan membacakan warta sepekan Gereja Betani Brawijaya Kediri. Yuk kita simak. Doa pembangunan bersama bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang tergerak untuk mengikuti doa bersama di lokasi pembangunan gedung gereja. Dapat mengikutinya setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 8 pagi sampai 4 sore. Doa pembangunan dapat dilaksanakan secara perseorangan maupun berkelompok, serta setiap hari Senin pukul 5.30 pagi dan setiap hari Jumat pukul 11 siang. Kegiatan sepekan Gereja Betani Brawijaya sebagai berikut. Bagi jemaat yang belum tergabung di dalam Family Altar dapat mendaftarkan diri kepada Ketua Family Altar yang terdekat dari rumah masing-masing. Daftar Family Altar beserta ketua dan nomor teleponnya dapat dilihat di layar atau di papan pengumuman. Kegiatan sepekan Gereja Betani Brawijaya Kediri dilaksanakan sesuai jadwal masing-masing. Jadwal kegiatan sepekan Gereja Betani Brawijaya Kediri dapat dilihat di papan pengumuman sebelah kanan pintu masuk gereja. Ibadah pelayanan lapas bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin ikut dalam ibadah pelayanan lapas pada hari Senin tanggal 9 Oktober tahun 2023 pukul 9 pagi bertempat di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A, Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 21 Mojoroto, Kota Kediri. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PDM Damanisida dengan nomor telepon yang tercantum di layar atau di papan pengumuman. Ibadah Pria Bama. Hadirilah ibadah Pria Bama yang dilaksanakan hari Senin tanggal 9 Oktober tahun 2023 pukul 6 sore. Bertempat di GBI Bukit Pengharapan, Jalan Pajajaran, Kelurahan Pojok, Mojoroto, Kota Kediri. Dengan tema karakter kepemimpinan rohani. Perkembangan pembangunan gedung gereja. Berikut update perkembangan pembangunan gedung gereja Betani Jemaat Kediri. Berikut ini foto proses pembesian dan backcasting ruang ibadah utama dan bagian depan lantai 2. Berikut ini proses backcasting lantai 3 bagian belakang, serta persiapan pembesian lantai 3 bagian belakang. Berikut ini foto proses pembesian untuk pembuatan tangga menuju lantai 3 bagian belakang. Berikut ini video progres pembangunan gedung gereja Betani Jemaat Kediri. Puji Tuhan, pembangunan gedung gereja telah sampai untuk membangun ruang ibadah dan bagian depan lantai 2, dan segera akan melakukan pengecoran. Berikut ini kebutuhan dalam proses pengecoran. 1. 140 lembar wire mesh dengan harga Rp750.000 per 1 lembar wire mesh. 2. 150 meter kubik cor K300
dengan harga 900.000 per 1 meter kubik. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin membantu dalam kebutuhan untuk pengecoran ruang ibadah utama dan bagian depan lantai 2, dapat memberikannya melalui transfer bank dengan nomor yang tercantum di layar. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah membantu persiapan kebutuhan pengecoran ruang ibadah utama dan lantai 2 bagian depan, serta berikut kebutuhan pengecoran ruang ibadah utama yang masih dibutuhkan sebagai berikut. 1. 77 lembar wire mesh dengan harga 750.000 per 1 lembar wire mesh. 2. 124 meter kubik Corka 300 dengan harga 900.000 per 1 meter kubik. Persembahan untuk pekerja proyek pembangunan gedung Gereja Betani Indonesia Jemaat Kediri. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu berbagi berkat makanan atau minuman untuk pekerja proyek, dapat menghubungi Bapak Harto atau Bapak Hengki dengan nomor telepon yang tercantum di layar. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah berbagi berkat makanan atau minuman untuk pekerja proyek pembangunan gedung Gereja Betani Indonesia Jemaat Kediri. Persembahan dana pembangunan gedung gereja. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk dapat ambil bagian dalam persembahan pembangunan gedung gereja. Persembahan dapat dimasukkan ke kotak persembahan pembangunan atau melalui transfer di nomor rekening yang tercantum di layar. Dengan menuliskan pesan persembahan pembangunan gedung gereja, serta dapat men-scan QRIS yang terdapat di layar, kursi-kursi, pilar-pilar gereja, serta papan pengumuman. QRIS dapat menerima dari Dana, OVO, Shopify, M-Banking, dan lain-lain. Persembahan dana pembangunan gedung gereja yang telah diterima sampai tanggal 7 Oktober tahun 2023 sebesar Rp309.630.500, serta pengeluaran dana pembangunan gedung gereja sampai dengan tanggal 30 September tahun 2023 sebesar Rp292.211.000, sehingga saldo dana pembangunan gedung gereja sampai dengan tanggal 7 Oktober tahun 2023 sebesar Rp17.419.500, serta persembahan pembangunan yang diterima melalui kris dan rekening Bank BCA pada minggu pertama bulan Oktober sampai dengan tanggal 7 Oktober tahun 2023 sebesar Rp6.506.000 dengan rincian yang tercantum di layar. Informasi lebih lanjut mengenai pelayanan gereja, family altar, pembangunan gedung gereja, dan Warta Sepekan dapat menghubungi nomor telepon yang tercantum di layar. Warta Sepekan Gereja Betani Indonesia Jemaat Brawijaya Kediri dapat dilihat kembali pada papan pengumuman di sebelah kanan pintu masuk gereja. Demikian Warta Sepekan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Nama Tuhan, Shalom. Atas nama Ibu Gembala, Penata Layanan dan Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Evangelis Dr. Puspito dari Mojokerto. Dan Yesus memberkati bersama Malang ya. Oh salah ya. Dan yang kedua, di bawah ada snack, dan penjualan snack bisa untuk pembangunan gereja. Bagi Bapak Ibu yang ingin membelinya ada di bawah. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita satukan doa syafaat pada malam hari ini sebelum kita akhiri ibadah pada sore hari ini. Segala puji hormat syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau Bapa yang penuh kasih dan rahmat dalam kehidupan kami sampai saat ini Tuhan. Pertolongan-Mu sempurna dalam kehidupan kami Yesus. Kami percaya Tuhan, jikalau hidup kami bergantung sepenuhnya bersama dengan Engkau, bahwa Tuhan yang selalu bertanggung jawab atas setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapakku yang ajaib, karya yang Engkau kerjakan atas setiap kehidupan hamba-hamba empat ini Tuhan. Kau berkati Bapak Puspito Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya, dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap rumah tangganya, di dalam setiap kehidupannya Tuhan. Kami serahkan setiap masa depan anak-anaknya ke dalam tangan-Mu, sebab Tuhan yang sepenuhnya ada di dalam setiap kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati pelayanannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun hamba-Mu Kau pakai, Tuhan yang senantiasa tetap kami muliakan dan kami tinggikan, sebab Yesus ada di dalam setiap kehidupan kami dan menyelamatkan jiwa kami. Biarlah kabar sukacita, biarlah kebenaran-Mu Tuhan bisa memenangkan banyak jiwa bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapakku yang ajaib, terima kasih Roh Kudus. Kami satukan hati kami Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Gembala kami Tuhan yang kami cintai, yang kami kasih Tuhan.
Tuhan yang memberkati dalam setiap kehidupannya, Tuhan yang memberkati dalam setiap aspek kehidupannya, dalam pelayanannya Tuhan, Kau berkati Tuhan. Biar Tuhan yang tetap menjaga dalam setiap kesehatannya dan kekuatannya, sebab hamba-Mu yang setia ini Tuhan, hamba-Mu yang Kau pakai ini Tuhan, hamba-Mu yang mengasihi Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan hamba-Mu, Tuhan yang bertanggung jawab dalam setiap kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, Tuhan berkati masa depan anak-anaknya, Tuhan berkati cucu-cucunya Tuhan, kami selalu tangan-Mu Tuhan, sebab Tuhan yang tetap kami permuliakan, nama Tuhan Yesus yang kami tinggikan. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Roh Kudus, Kau berkati jemaat ini Tuhan. Seberapapun anak-anak-Mu yang kami datang kepada Engkau Tuhan, Kau berbukti karya-Mu mengasihi kami semuanya Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang Kau kasih ini Tuhan, dalam permasalahan apapun yang dihadapinya Tuhan, dalam sakit penyakit yang dihadapinya Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan dalam kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu Tuhan, supaya iman percayanya tetap bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Jika kami bergantung kepada Engkau, Tuhan yang senantiasa bertanggung jawab dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kasih karunia-Mu tidak pernah meninggalkan kami, kasih karunia-Mu memberkati kami, kasih karunia-Mu memulihkan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Itulah iman kami pada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, sehingga tidak ada satu kuasa pun yang sanggup mencuri akan berkat-berkat-Mu Tuhan. Iblis sudah dikalahkan, dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah dimenangkan, dan kami memperoleh damai sejahtera daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapakku yang ajaib, seluruh kegiatan gereja kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Jikalau kami mengundang Kau hadir di tengah-tengah persekutuan umat-Mu, Tuhan yang senantiasa memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, jadikan kami pendoa-pendoa yang setia pada Engkau dan memiliki pengharapan bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Di hari-hari ini Tuhan, pesta demokrasi akan diselenggarakan pada tahun depan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang menuntun dalam setiap kehidupan kami, dan kami bisa memberikan kemuliaan setiap kehidupan kami bergantung pada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, siapapun pemimpin untuk bangsa kami, Tuhan yang memberkati mereka, tangan Tuhan yang menjamah dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, supaya kerukunan terjalin atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang senantiasa tidak pernah tinggalkan kami, Tuhan yang memberkati seluruh aparat pemerintahan kami Tuhan. Kami serahkan tangan-Mu dari bangsa dan negara kami, dari kota kami yang kami kasih, kami percaya dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang memberkati bangsa kami, Tuhan yang memberkati para TNI Polri yang menjaga keamanan bangsa kami. Berkat melimpah atas kehidupan mereka semuanya, sebab Tuhan ada di tengah-tengah umat-Mu Tuhan, yang selalu berdoa bagi keselamatan bangsa kami ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan dalam penginjilannya dari pulau ke pulau. Tuhan yang tetap kami ada di dalam setiap kehidupan mereka, sebab kabar sukacita ada di dalam setiap orang yang percaya mengaku bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapakku yang baik, kami berdoa bagi pembangunan gereja kami Tuhan. Jikalau dari proses dari awal sampai akhirnya pembangunan gereja kami ini Tuhan, kami percaya bahwa tangan Tuhan yang turut campur di dalam setiap proses pembangunan kami Tuhan. Bukti karya-Mu tidak akan tinggalkan kami. Demi nama Tuhan Yesus, iman kami, suatu saat gedung yang megah itu akan Kau genapi dalam setiap kehidupan jemaat-Mu tempat ini Tuhan, sebab nama-Mu tetap kami permuliakan. Tuhan yang memberkati seluruh panitia pembangunan yang ada di gereja kami Tuhan. Tuhan, kami percaya dalam tangan-Mu. Jikalau kami bersatu hati, suatu saat kami menikmati akan karya-karya-Mu dan menyaksikan akan kemuliaan-Mu Tuhan yang luar biasa Kau kerjakan dari gereja-Mu ini Tuhan, gereja Betani, gereja tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Tuhan, meskipun permasalahan yang kami hadapi Tuhan, pertolongan-Mu sempurna Tuhan. Tuhan yang mencukupkan seluruh dana-dana yang kami butuhkan saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami, berkat-berkat-Mu mengalir atas gereja umat-Mu tempat ini Tuhan. Kami rebut berkat-berkat itu, berkat-berkat orang-orang fasik akan mengalir tempat ini, berkat bangsa-bangsa mengalir atas tempat ini, berkat yang melimpah Tuhan kucurkan tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Roh Kudus,
Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tangan Tuhan selalu menyertai di dalam setiap kehidupan kami. Pertolongan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan menaikkan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini sambil mengangkat tangan kita tinggi-tinggi, Bapak Ibu. Ku ingin selalu sekutu dengan nikmati hadirat-Mu, rahmat-Mu dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Dengan segenap hati berkata, ingin selalu sekutu dengan nikmati hadirat-Mu, dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Sekali lagi Bapak Ibu selalu angkat tanganmu tinggi. Ingin selalu sekutu dengan menikmati hadirat-Mu, jangan kau tinggalkan Terima kasih Tuhan, lawatan-Mu pada sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih mengingatkan kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami bukan hanya pandai mendengar, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang melayani pada sore hari ini. Khususnya Engkau berkati Bapak Dr. Puspito yang telah Engkau kirim untuk kami. Berkati Tuhan di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya, dan di dalam keluarganya. Engkau juga berkati kami semua yang hadir. Biarlah kami boleh pulang dengan membawa kekuatan yang baru dari Engkau. Yang sakit telah Engkau sembuhkan. Yang punya beban berat Engkau beri kelegaan. Tuhan, kami tetap percayakan jemaat di tempat ini boleh bertumbuh secara luar biasa karena ada penyertaan-Mu. Engkau terus memberikan kepada kami kekuatan. Engkau memberikan kepada kami ajaran yang benar. Tuhan, kami percayakan kepada Engkau panitia pembangunan, Bapak Kris dan seluruh jajarannya. Kami tetap percaya Engkau selalu menuntun, memberikan hikmat, dan Engkau mencukupkan apa yang diperlukan. Tuhan, pada malam hari ini kalau kami tinggalkan tempat-Mu, Engkau Allah yang tetap memberkati kami. Kami mau Engkau secara pribadi memberkati kami pakai tangan hamba-Mu Tuhan, sebagai saluran berkat dari Engkau. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati engkau di dalam pekerjaanmu, di dalam pelayananmu, di dalam studimu, di dalam kesehatanmu. Damai sejahtera, sukacita surgawi melimpah atasmu, dan bawalah pulang semuanya di dalam nama Bapa,
Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.